Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triasuti, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Saya akan membawakan materi tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sumber energi Amerika Serikat misalnya sangat bergantung pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional ditentukan oleh prinsip-prinsip keuangan komparatif. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat. Dalam perdagangan internasional tersebut, ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat. Di dalam negeri, sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat. Di dalam negeri, permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional, dan di antara lain akan tergantung pada besarnya ekspor atau neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Bila ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor. Kesempatan kerja dan pendapatan nasional cenderung akan naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Misalnya, nilai rupiah turun dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di Amerika Serikat, sehingga ekspor akan cenderung meningkat. Sebaliknya, harga barang-barang dari Amerika Serikat relatif menjadi mahal, sehingga impor akan cenderung menurun. Dengan demikian, penurunan nilai kurs mata uang sendiri akan cenderung meningkatkan ekspor neto, demikian pula sebaliknya. Jadi, kegiatan serta kejadian internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri melalui pengaruh nilai kurs mata uang pada impor, ekspor, dan akhirnya permintaan masyarakat. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya juga di bidang lain. Pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara. Tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional sekarang sudah membuka pasarnya, misalnya Rusia, Cina, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial, misalnya ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial. Jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi. Akibat berantainya akan melanda semua negara. Pada era globalisasi ini, banyak muncul perusahaan multinasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari beberapa negara. Misalnya, saham Telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multinasional seperti ini dapat mempererat hubungan sosial antar bangsa. Di dalamnya banyak orang yang dari berbagai negara saling bekerja sama, maka terjadilah persahabatan di antara mereka. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang. Perdagangan internasional juga berfungsi untuk mempertahankan keamanan. Misalnya, suatu negara non-nuklir mau mengembangkan senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjadi hubungan dagang dengan negara tersebut.
Biasanya, upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal tidak semua negara mampu memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan diperlukan kerjasama internasional. Barang yang membahayakan tersebut misalnya senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. Untuk kepentingan inilah, pemerintah semua negara memiliki bea cukai. Instansi ini dibentuk pemerintah untuk negara untuk memeriksa barang-barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya telah dibayar. Pemeriksaan juga mengecek apakah barang-barang tersebut barang selundupan atau barang-barang terlarang atau tidak layak pakai. Cara yang digunakan untuk pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang, menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing pelacak. Pengaruh pasar kredit internasional. Di sini ada pun pengaruh pasar kredit internasional. Pengaruh ini terasa pada ekonomi dalam negeri. Bank-bank serta perusahaan-perusahaan besar dan perorangan dapat meminjamkan uangnya di dalam negeri maupun luar negeri, tergantung mana yang lebih menguntungkan. Keuntungan ini tergantung dari tingginya tingkat bunga yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Bila di Amerika Serikat lebih tinggi tingkat bunganya misalnya, maka dana akan mengalir banyak ke Amerika Serikat. Begitu pula sebaliknya, mengalirnya banyak dana ke Amerika Serikat akan mengakibatkan penawaran kredit menjadi meningkat, dan hal ini akan menurunkan kembali tingkat bunga di sana. Demikian seterusnya, sehingga dicapai suatu tingkat bunga yang dapat mempertahankan keseimbangan. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan